Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Terima kasih untuk selalu menonton video ini. Nah, teman-teman, hari ini pembahasannya tentang agenda besar dunia dimulai dari sini. Nah, teman-teman, dianjurkan untuk nonton video ini sampai habis ya. Dan juga karena video ini kemungkinan besar akan saya bikin bersambung. Di dalam video ini banyak informasi-informasi yang mengandung konspirasi politik dunia dan juga nanti akan berkaitan dengan akhir zaman. Dan video ini ketika kita melihat dari awal sampai akhir, nanti kemungkinan besar akan mengetahui sosok yang akan muncul sebagai sang juru selamat seperti apa. Jadi beberapa hari ini memang saya sedang fokus untuk riset dan meneliti tentang Nabi Sulaiman, ya, King of Solomon. Jadi saya membaca beberapa artikel dan juga saya membaca di kitab-kitab tentang kekayaannya, tentang mukjizatnya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Akan tetapi justru saya menemukan fakta yang lain, fakta di mana yang berkaitan dengan tatanan dunia baru. Nah, sebelumnya saya akan membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan mukjizat Nabi Sulaiman. Ya, mungkin kita semua udah pada tahu, mungkin kan Nabi Sulaiman memiliki beberapa mukjizat yang sangat luar biasa. Beliau juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan hewan. Beliau juga mampu menguasai dan mengkontrol jin. Ya, beliau juga mampu mengontrol angin, mengontrol tembaga dalam tanah untuk bergerak. Nah, dan itu beberapa ditulis dalam kitab umat agama. Saya ambil contoh saja dalam satu ayat itu saya bacakan ya, Quran surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh ini benar-benar karunia yang nyata. Nah, Nabi Sulaiman sendiri tercatat memang beberapa kali berbicara dengan hewan, semut, ikan paus, dan juga burung hud, ya, burung hud-hud. Dan pada ayat yang ke-17 pada surat yang sama, di sana dikatakan, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Pada Quran surat As-Sad ayat 36 dikatakan, kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang ia kehendaki. Dan juga pada surat Saba, di sana dikatakan, dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian ada jin yang bekerja di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Itu adalah beberapa ayat yang mengisahkan tentang mukjizat dari Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sendiri kan anak dari seorang nabi juga. Ya, dia adalah anak dari Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja dari Bani Israel, bangsa Yahudi, pada saat Nabi Daud wafat. Ya, artinya Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya menjadi seorang raja Bani Israel. Dan beliau saat itu menjadi raja dari segala makhluk, atau yang dikenal juga King of the King ya. Nabi Sulaiman juga adalah sosok nabi yang paling kaya. Dan di dalam literatur sendiri dikatakan Nabi Sulaiman memiliki istana yang sangat megah. Besarnya sendiri tidak terhingga. Jadi sepanjang jauh mata memandang itu seolah tidak ada ujungnya istana Nabi Sulaiman. Ya, pilar-pilar yang terbuat dari emas, pintu yang terbuat dari kaca dan tembaga. Ya, bahkan di salah satu kisah juga waktu pada saat Ratu Bilqis datang berkunjung ke istananya, Ratu Bilqis seolah terpesona melihat lantainya yang seperti air. Ya, sampai Ratu Bilqis mengangkat kainnya, dikira itu air, padahal itu kaca. Ya, itu karena saking megahnya. Dan di dalam istananya sendiri terdapat kolam, terdapat air terjun, dan seolah pasir-pasir putih seperti pantai yang ditaburi mutiara. Ya, jadi beliau pada saat itu adalah salah satu nabi paling kaya, yang tersangat kaya sehingga dan dapat menundukkan jin, manusia, hewan, semua tunduk padanya. Dan istana yang megah itu dibangun secara gotong royong bersama manusia, jin, dan hewan. Melihat kekuasaan dan kemampuan Nabi Sulaiman, rakyatnya sendiri, bangsa Yahudi pada saat itu yang tamak, yang beberapa orang yang tamak itu merasa memiliki keinginan untuk menjadi seperti atau untuk bisa seperti Nabi Sulaiman. Ya, jadi orang-orang Yahudi pada saat itu memiliki sifat tamak sehingga mereka merasa menginginkan kemampuan seperti Nabi Sulaiman yang dapat mengontrol semuanya, mengontrol hewan, mengontrol manusia, mengontrol jin. Sehingga hal itu membuat mereka berpikir jangan-jangan Nabi Sulaiman ini punya kitab yang sakti sehingga bisa membuat Nabi Sulaiman bisa jadi sehebat itu. Nah,
di sini ingat ya. Jadi ada kalimat dari orang-orang Bani Israel atau bangsa Yahudi itu pada saat itu menginginkan agar dia bisa mengkontrol semuanya seperti Nabi Sulaiman. Ya, mereka punya keinginan itu karena melihat kehebatan dan kemegahan Nabi Sulaiman. Pada saat bangsa Israel itu mengatakan, jangan-jangan Nabi Sulaiman memiliki kitab yang sangat sakti sehingga bisa membuat dia menjadi sehebat itu. Nah, ketika tercetuslah kalimat itu, ada setan yang mendengar pada saat itu. Nah, membuat setannya memiliki ide. Ya, perlu diketahui, setan pada zaman itu memang sering naik, istilahnya sering mencuri informasi dari alam gaib yang lainnya ya. Contoh di alam-alam yang lebih atas lagi gitu. Nah, informasi-informasi yang didapatkan oleh setan itu diberikan kepada orang-orang tamak itu, tapi dengan dibumbui kebohongan-kebohongan, ya. Lalu dibuatlah sebuah kitab. Nah, ketika kalimat-kalimat yang dibumbui dengan kebohongan oleh setan itu tadi terjadi, maka jadilah mantra-mantra yang disebut sebagai sihir. Ya, lalu dikitabkan mantra-mantra tersebut. Nah, mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tidak tinggal diam. Nabi Sulaiman mengambil semua kitab-kitab yang sudah ditulis itu tadi sebagai mantra sihir-sihir itu tadi, dan dirampas semua, disembunyikan oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Ya, ini menurut literatur, menurut kisah-kisah yang sudah ditulis ya. Ya, setelah disembunyikan, akhirnya setan pun merasa gagal untuk menjalankan rencananya, bahwa ingin mengelabui orang-orang dengan sihir-sihir dan memfitnah Nabi Sulaiman. Ya. Namun, ketika Nabi Sulaiman wafat, orang-orang Yahudi ini mulai mencari-cari peninggalan-peninggalan Nabi Sulaiman. Ya, termasuk kitab-kitab yang dikatakan sakti itu. Yang konon ceritanya, siapapun yang dapat menguasai kitab tersebut dapat menguasai dunia. Dikatakan begitu. Dan banyak orang juga yang berpikir bahwa kitab tersebut adalah kitab Nabi Sulaiman. Padahal itu kitab yang diciptakan oleh setan. Ya, untuk mengelabui manusia. Dan untuk agar manusia dapat belajar sihir-sihir yang dapat menguasai dunia. Nah, ketika Nabi Sulaiman wafat, orang-orang Yahudi ini mulai mencari peninggalan-peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, melihat hal itu, setan itu tadi menyamar menjadi manusia. Dan setan ini menemui orang-orang yang sedang mencari peninggalan Nabi Sulaiman. Maukah kamu kutunjukkan sebuah harta karun yang sangat berharga, peninggalan Nabi Sulaiman? Silakan gali di sebelah sana, di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Pada saat digali, benerlah ketemu itu sebuah peti. Namun peti tersebut berisikan kitab-kitab kuno yang di dalamnya terdapat kitab-kitab sihir. Ya. Nah, dengan begitu setan tersebut mengatakan, itu loh, kitab-kitab itu loh yang membuat Nabi Sulaiman menjadi sakti dan hebat dan dapat menguasai dunia. Dan mereka ini percaya bahwa kitab tersebut milik Nabi Sulaiman. Padahal kitab ini milik setan yang dibuat oleh istilahnya pencerahan-pencerahan dari setan dan iblis tadi agar memanipulasi manusia-manusia. Dan mereka percaya akan hal itu dan menganggap itu adalah kitabnya Nabi Sulaiman. Dan mereka menemukan hal itu dan menjadikan kitab tersebut sebagai pedoman bagi rencana-rencana mereka. Jadi saat ini bangsa Israel atau Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini menjadikan kitab ini sebagai rujukan atau pedoman untuk mereka melancarkan aksinya untuk menguasai dunia. Seperti keinginannya di awal pada saat dia melihat Nabi Sulaiman, merasa ingin seperti Nabi Sulaiman dapat menguasai dunia. Padahal Nabi Sulaiman kan itu jelas itu mukjizat dari Tuhan. Ya, tapi kalau ini kan ambisi. Nah, bangsa Yahudi sendiri memiliki beberapa kitab. Kitabnya cukup banyak. Ada beberapa seperti Taurat, Talmud, Kabalah, dan Protokolat Zionis. Nah, kitab-kitab inilah yang menjadi dasar dari bangsa-bangsa Yahudi ini dalam menguasai dunia melalui organisasi dan gerakan yang bersifat internasional. Talmud sendiri itu merupakan kumpulan-kumpulan dari perkataan para raib. Dan Kabalah sendiri itu merupakan salah satu kitab dari kumpulan-kumpulan tentang sihir, ya, tentang ajaran untuk mengerti tentang hal mistik dan gaib. Konon dikabarkan bahwa kitab ini adalah istilahnya penggalan-penggalan dari bait-bait ini ditemukan dari makam Nabi Sulaiman, dari istilahnya peti Nabi Sulaiman itu tadi. Dan sebenarnya ada satu lagi, salah satu kitab yang cukup fenomenal yang disebut Red Dragon. Nah, Red Dragon ini konon ini sangat kitab ini saat ini disembunyikan di Vatikan karena kitab ini sangat berbahaya. Ya. Nah, bagian penggalan-penggalan kecil dari kitab-kitab yang sangat berbahaya ini tadi sudah
dibuat di dalam atau dirangkum dalam kitab namanya Kabbalah. Dan salah satu lagi kitab yang bernama Protokolat Zionis. Ini salah satu kitab untuk gerakan untuk Israel Raya. Dan gerakan ini mereka tata secara sistematis bersama Amerika. Gerakan Protokolat Zionis inilah yang melahirkan gerakan-gerakan Zionis. Jadi gerakan ini saat ini sudah membuat strategi dalam 13 langkah untuk menundukkan pengaruh politik dunia di bawah kendali Yahudi. Nah, sebenarnya sinyal Protokolat Zionis ini terlihat jelas pada sisi uang $1 Amerika. Ya, di sana ada lambang piramid yang dipenggal atasnya, hanya menyisakan segitiga. Lalu kenapa dolar Amerika? Karena dolar Amerika dikuasai oleh seorang yang bernama George Soros. Dia adalah seorang Yahudi. Nah, mereka sendiri ingin menguasai dunia agar di bawah kontrol Yahudi. Seperti halnya Nabi Sulaiman yang dapat mengontrol semua dengan mukjizatnya. Ya, memang tidak semua orang Yahudi, tapi ada beberapa orang-orang penting dalam pemerintahan yang tergabung dalam sebuah organisasi rahasia yang ingin mengontrol dunia. Nah, mereka sendiri dalam menjalankan protokol Zionis ini, mereka juga mendapatkan sebuah ide, sebuah pencerahan dari hal-hal mistis dan gaib yang diajarkan dalam kitab yang bernama Kabbalah. Di dalam kitab tersebut mereka diajarkan juga cara memanggil setan, cara menguasai setan, cara memanggil iblis yang mereka sebut sebagai Lucifer, yang mereka kira itu semua under control mereka, seperti Nabi Sulaiman ya. Padahal dengan tipu dayanya setan dan iblis ini seolah-olah menjadi tunduk kepada para kelompok rahasia ini ya, pura-pura tunduk kepada kelompok rahasia ini, tapi sejatinya padahal kelompok rahasia inilah yang sebenarnya menjadi budak para setan dan iblis ini. Nah, tonton juga video selanjutnya yang akan saya buat setelah ini, karena video ini sangat penting sekali untuk kita ketahui semua ya. Nanti di episode selanjutnya saya akan melanjutkan video yang ini juga, yang berkaitan semuanya. Dan ini akan berkaitan dengan akhir zaman. Untuk hari ini itu aja dulu. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih semuanya. Rayu, rayu, rayu.